Haleluya, ya. Shalom saudara-saudaraku yang paling dikasih oleh Tuhan Yesus. Nah, kita ada di penghujung dari buku Live a Let Go Life ya. Live a Let Go Life, menjalani hidup berserah. Ini suatu buku yang luar biasa ya. Kita udah berjalan, ikuti perjalanannya. Ya, kita rekan seperjalanan juga dengan pastor bahwa kita menjalani hidup berserah itu dunia nggak kenal itu. Ya, bagaimana di bab yang Anda tidak sendiri ini kita tahu ya, ini udah bagian yang ketiga, benar-benar bagian terakhir, bahwa saya juga mengalami, artinya penulis buku ini juga mengalami bagaimana hidup di dalam mungkin gagal atau ada sepertinya nggak kelihatan ya, apa yang kita harapkan belum terjadi, yang menantikan terobosan atau kelemahan-kelemahan di area tertentu. Apakah Tuhan meninggalkan gitu ya? Enggak, ya kan? Nanti kita lihat ya, apakah Tuhan nggak peduli? Enggak juga. Dia sebelum kita percaya Yesus, dia udah mati duluan ya. Dia sudah mati buat kita ketika kita masih berdosa. Ya, artinya apa? Kita hidup di masa depan ya, semua baik kelemahan, baik dosa, baik penyakit, baik kemiskinan, kegagalan kita dia sudah tanggung, udah serap semua. Ya, dan kita tinggal belajar menerima. Dan menjalani hidup berserah juga kita tahu bahwa kita bisa terus merendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat. Tuhan, saya nggak sanggup, tapi Engkau sanggup. Ya, saya nggak mampu, tapi Tuhan mampu dan mau juga ya. Nah, kita bisa berkata gitu, dan kita benar-benar menantikan ya, merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Dia meninggikan kita pada waktunya. Artinya seringkali masalah manusia itu hanya masalah waktu. Ya, waktu yang linear. Kita nggak ngelihat besok, lusa, sulit untuk melihat. Ya, bukan sulit, ya nggak bisa lah ya, pasti gitu. Bukan ilmu pasti, kita nggak tahu. Tapi Tuhan tahu, dia memiliki mata Raja Wali. Ya, makanya kita ketika kita mengenal Yesus, ya kita mengenal Yesus, kita jadi tahu juga. Ya, oh Tuhan punya rancangan begini, rancangan yang baik. Oh, Tuhan hanya memberkati dan memberkati. Tuhan hanya ada baik dan baik. Ya, dan sementara kita menantikan, Tuhan udah ajarkan kita. Ya, kita bisa lempar terus saja. Saya serahkan Tuhan, bukan urusan saya, urusanmu. Apa aja. Kalau itu penting buat saudara, ya penting buat Tuhan. Jadi kita, bagian kita apa? Ya jangan khawatir atau berdiri teguh aja. Ya, Tuhan nggak mungkin bilang ini, jangan deket-deket sana-sana. Nggak bisa. Ya nggak begitu ya. Jadi walaupun pandangan alamiah kita terbatas, memang kita hidup bukan dari yang kelihatan, dari yang tidak kelihatan. Dan bersyukurnya hanya saudara dan saya yang tahu ya, bahwa yang kelihatan itu sementara, yang tidak kelihatan itu kekal. Masalahnya kita mau percaya nggak firman Tuhan berkata gitu. Jadi kalau waktu itu hanya gini, Tuhan di luar waktu kan, karena dia menciptakan waktu dan ruang, kita sudah tahu. Dia di luar waktu dan ruang. Ya, di luar ya, artinya yang mencipta itu kan di luar. Misalnya saya menciptakan mobil, ya mobil di luar saya gitu ya. Nah, artinya saya tidak dikuasai sama mobil itu harusnya. Demikian juga ruang dan waktu ya. Tuhan nggak di dalam itu maksudnya. Nah, jadi waktu itu hanya bagi kita, hanya Tuhan ya buat latihan aja, melatih otot-otot iman kita gitu ya. Perlu waktu ya, tapi selama kita tahu Tuhan menyertai kita, sebenarnya aman. Tuhan nggak pernah meninggalkan kita, ya tidak pernah melupakan kita. Ya, misalnya saya walaupun berjalan, kalau dari sisi orang mungkin lihat, ini mah banyak gagalnya, banyak gininya. Saya nggak mengalami, artinya gini, ini kan perjalanan panjang. Ya, saya bahkan kalau dulu, Pak Posman tahu tuh ya, kalau kita lulus masuk ITB aja gitu. Wah, selamat datang putra putri terbaik se-Indonesia gitu ya. Wah, kayaknya bangga banget. Kecenderung sombong lagi ya. Lulus S1, terus masuk kuliah lagi, lulus S2.
Nah jadi udah punya settingan gini, ini udah punya modal hidup yang nggak mungkin gagal gitu ya. Mungkin gede kepala, mungkin kesombongan ada. Nah Tuhan mau bebaskan kita dari kebergantungan kepada diri kita, ya, dan bergantung penuh kepada Tuhan. Kenapa? Kalau bergantung sama diri kita, pasti diri kita ada keterbatasan. Ya sumber dayanya terbatas, segalanya terbatas. Kalau udah umur segini, udah terbatas, udah tua, orang bilang, ya kan? Nah, bagaimana kita sekarang memiliki perspektif atau pandangan yang berbeda karena firman Tuhan? Memiliki opini yang baik tentang Tuhan, gitu ya. Dan selalu ada hope yang pasti. Kita sedang belajar nih jadinya ya, mengenai Anda tidak sendiri ini, kalaupun ada waktu, ada hope. Hope-nya kan hope Alkitab, arti hope itu pengharapan Alkitab, sama-sama katakan pengharapan Alkitab. Nah, pengharapan Alkitab itu jelas berbeda dengan pengharapan harap-harap dunia. Jangan naikkan pengharapan, nanti kalau gagal kecewa gitu ya. Jadi selalu ditekan itu, pengharapan itu selalu ditekan. Kenapa? Ya tentu aja. Karena bergantungnya kepada diri manusia atau kemanusiaan ini. Daging. Tapi kalau bergantung sama Tuhan, Tuhan malah terbalik. Dia bilang, ya pengharapan kamu pengharapan Kristus gitu. Ukurannya apa? Ya Kristus. Berarti apa? Ayo besarkan pengharapan kamu. Karena Kristus sudah bayar semua. Jadi sulit ya. Ya, nah. Tapi ya menjalani hidup berserah itu, selama perjalanan ya saya juga ngerasain kadang-kadang dibombardir juga rasa bersalah. Kamu gini, kamu gitu, ya kan? Atau tuduhan-tuduhan, dakwaan, baik dari luar atau dari iblis, dari dalam diri sendiri. Ya kamu begini begitu, ya. Juga ada orang-orang artinya gini, kurang ini sih, kurang itu. Ya bahkan yang paling ekstrim iblis juga nuduh kan. Katanya kalau memberitakan kasih karunia secara radikal, umat Tuhan akan diubahkan, diberkati secara radikal. Mana? Ya mana? Saya nggak lihat katanya gitu. Ada seorang jemaat bahkan gara-gara itu dia berpikir ya dia beli saham harus berhasil nih. Ya ketika anjlok dia bilang, pasti nggak memberitakan secara radikal nih Pak Melki. Ya kalau diukurnya begitu, saya juga mengalami, saudara, gitu ya. Artinya mengalami, misalnya tahun 2017. Saya rasanya Tuhan mulai dari 2012, 2013, terus ketika 2017 rasanya udah nyerah gitu. Habis nih Tuhan. Ya udahlah, saya ke Singapura. Mau nyerah, mau bilang sama Pastor Prince, ya lewat Pastor Lawrence, Pak, saya nyerah aja deh. Habis, mungkin salah nih Tuhan, ya kan? Nah, cuman dalam perjalanannya, saya melihat Tuhan menghibur lagi. Ya, dikasih roti, dikasih air. Dan di dalam perjalanannya, sebenarnya nggak ada yang sampai benar-benar saya pikirkan gitu. Seperti Elia gitu ya. Saya udah sendiri nih. Udah nggak ada lagi, semua udah nyembah Baal gitu. Sebenarnya itu karena keterbatasan pandangan kita aja. Ya. Misalnya Abraham sama Sarah. Ya. Dia udah tidak ada dasar untuk berharap. Tapi dia berharap juga. Nah, ini ayatnya tuh Mika buka ya. Jadi sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Saudara bingung nggak? Saya awalnya juga bingung, nggak ada dasar buat berharap. Iya, harapan dunia. Karena dia udah istrinya mandul, udah jelas. Sarah mandul. Umurnya udah 90. Ya akhirnya sampai 90. Dia juga udah tua akhirnya sampai 100 tahun. Nunggunya 25 tahun. Dari umur 75 nunggu janji Tuhan. Dan akhirnya mati pucuk lagi. Berarti udah benar-benar tidak ada dasar untuk berharap. Tetapi kenapa dia berharap juga?
Saudara, ini bisa kita dapat temukan rahasianya. Kadang-kadang menurut kita Tuhan yang lama-lamain gitu. Padahal menurut Tuhan yang lagi nunggu. Kapan lu tidak lagi bergantung sama dirimu sendiri? Mungkin Abraham pikir kan dia masih sanggup. Makanya ketika disodorin Hagar, dia terima aja. Keluar anak kan buktinya, Ismail. Tapi Tuhan bilang bukan itu. Bingung-bingung Abraham. Dia mau nolongin Tuhan bilang bukan. Tuhan tolonglah biar Ismail juga diperhitungkan. Enggak dihitung sama Tuhan sama sekali. Ya, yang dihitung sama Tuhan anak janji. Ya, jadi apa yang dia makan? Makanya bahwa ia menjadi bapa banyak bangsa menurut yang tadi firmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ya, dia cuma bilang, kalau ayat berikutnya bilang gini, Allah berkuasa untuk melakukan apa yang dia telah janjikan. Itu dasarnya. Ya, jadi kalau ketika kita dengar hope, sama-sama katakan hope, pengharapan, ya, pengharapan Alkitab. Itu elpis ya. Itu tidak akan mengecewakan, saudara. Positive expectation of good. Ya, certain, pasti. Yang kita harapkan itu yang baik, pasti positif. Nah, itulah yang Abraham terima, ya. Kita tahu ya, Abraham juga dalam penantian juga diberkati Tuhan, ya, dipelihara. Itu yang saya juga sampaikan, saudara. Kalaupun lama juga sudah dipelihara. Ya, seperti Kaleb, ya, dipelihara. Umur 85 tahun, tetap dipelihara. Ya, seperti siapa lagi? Paulus juga sama, dipelihara. Pokoknya ketika Paulus mengerjakan semua pelayanannya sampai garis akhir, dia bilang. Nah, itu yang dia tahu, dia sama Tuhan yang tahu, ya kan? Ya, Abraham, kita memiliki Abrahamic Covenant, ya, kita udah belajar. Abrahamic Covenant artinya ikatan perjanjian Abraham. Itu udah jelas, udah pasti. Tuhan mengembalikan itu. Ya, Tuhan janji, Tuhan sumpah. Bagaimana bisa meleset? Kecuali kita melepas pengharapan itu. Kecuali kita yang melewos gitu, yang udahlah, mungkin bukan saya bukan saya, orang lain. Ya, itu kan kesalahan yang apa ya? Yang sering terjadi. Makanya iblis bisa bohong-bohongin orang Kristen di situ tuh. Ya, Tuhan lama-lama lebih ekstrim. Tuhan kasih penyakit, Tuhan kasih kecelakaan, Tuhan kasih masih muda, Tuhan kasih penyakit, dan sebagainya. Padahal kalau kita mengerti bahwa kita hidup di dalam ikatan perjanjian Abraham, kamu milik Kristus, keturunan Abraham, berhak terima janji Allah. Abraham itu kaya. Kaya dengan ternak, perak, emas. Ya, nanti saudara bisa lihat di perjanjian lama. Abraham juga lanjut umur. Bukan tua peot atau kropos, bukan. Lanjut umur, berarti long life. Ya, dengan kesehatan, kesegaran, long life. Di dalam berkat Abraham ini ada apa? Istrinya cantik, dibilang. Luar biasa ya, dimudahkan Sarah itu. Ini termasuk dalam berkat Abraham. Anaknya Ishak, dia punya anak akhirnya kan. Walaupun mati pucuk, istrinya udah tua, mandul lagi, muncul anaknya. Artinya apa? Semua ini termasuk dalam berkat Abraham. Yang belum punya anak. Ya kan, tadi demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Itu udah jelas. Roma 10 ayat 11-nya bilang ini. Jadi kita tidak akan malu gitu kan. Bagian beda ya. Sebab kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Tidak ditaruh di dalam shame gitu. Tidak diput in shame. Ya, atau ujung-ujungnya malu gitu. Pak Melki berharap kasih karunia hidup di bawah damai sejahtera. Dia bilang tuh hidupnya katanya jalan-jalannya penuh bahagia, sejahtera semata-mata. Dia bilang tuh
sebagaimana Yesus di surga, demikian dia di bumi sekarang ini. Pasti satu waktu dia pasti malu. Mungkin orang berkata gitu. Kalau saya bilang, barang siapa berharap kepada Tuhan, ya Paulus juga bilang gitu, saya nggak melepaskan pengharapan saya, karena besar upah menantinya. Ya sama, ya tidak akan dipermalukan. Di Amsal juga dibilang bahwa Tuhan tidak mematahkan tuh pengharapan kita. Misalnya Tuhan kasih pengharapan, nih janji berkat Abraham. Enggak lah si Melki lah, gue patahin lah. Nggak jadi. Nggak mungkin, saudara. Kita ngomong apa adanya. Ya karena Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Karena kita mengatakan amin. Nah amin itu kan ada pengharapan, di tengah-tengah ada manifestasinya, amin. Ya, Tuhan tidak ada kata tamat. Sama-sama kan, ya ini bagus juga ya kan quote-nya kan. Tidak ada kata tamat sebelum Tuhan dipermuliakan. Masa sih? Nah itulah, manusia itu ada gitunya. Kita sadari aja. Kalau contoh orang Israel, masa sih si Musa mau bawa kita ke tanah perjanjian begini, mengalir susu dan madu? Keterlaluan tuh orang. Nah misalnya begitu. Udah janji Tuhan aja masih digitu ya. Masa sih? Buktinya dia bawa kita ke masalah nih. Udah raksasa semua. Di mana? Ketika mereka mestinya berharap bahwa Tuhan yang berperang ganti mereka. Itu masalahnya, ya. Atau kita bilang, Tuhan nggak dengar doa-doa kita lah. Saya udah patah semangat, udah putus asa, terus lepas gitu. Saudara jangan lepaskan pengharapan. Mendingan lempar, lepaskan khawatir. Bukan mendingan, emang harusnya begitu. Lepaskan perkara persoalan kepada Tuhan. Khawatir yang kita lepasin. Atau jangan pencet tuh pipa emas dari minyak emas, yang mengeluarkan minyak emas dari surga tuh. Segala aspek area dimensi hidup kita. Itu yang kita lepas. Bukan pengharapan kita lepas. Berdiri teguh. Cuma berdiri doang. Lihat katanya. Tuhan bilang tetap tinggal berdiri. Lihat kemenangan yang Tuhan berikan. Kapan? Masalah waktu, tenang aja saudara. Ya, tenang aja. Saya teruskan ya. Ini kita lagi bicara Elia kan. Jangan lupa jadi ya. Jumat-Jumat lalu kan Elia udah penuh iman, disuplai makanan oleh Tuhan di Sungai Kerit dengan burung-burung gagak pagi sore ngasih daging, ngasih roti. Bayangin tuh, burung gagak. Ya, udah habis kering sungainya karena 3,5 tahun kering nggak hujannya. Di janda Sarfat dipindahin sama Tuhan, dikasih makan sama janda miskin. Minyaknya nggak habis-habis, tepungnya nggak habis-habis. Ya, anak janda mati, dia alami kebangkitan, ya, bangkitin orang mati. Dia disuplai. Ketika apa? Ketika imannya lagi top-topnya. Gak ada masalah kan? Tapi ketika sekarang dia depresi. Karena diancam sama Isabel. Ya, dan dia ngerasa alone, sendiri. Di tengah-tengah orang Israel segitu banyak, dia ngerasa cuma dia doang yang nyembah Yahweh gitu. Sekarang dia depresi. Ketika dia depresi, malaikat-malaikat Tuhan, ya kalau disebut malaikat Tuhan, bahkan di Alkitab ada malaikat Tuhan besar itu pre-inkarnasi Yesus sendiri. Sebenarnya Yesus sendiri yang beri dia makan gitu. Tidak tinggalkan dia. Sekalipun dia berjalan ke lembah kekelaman, malah ninggalin kemenangan. Ya, berjalan ke lembah kekelaman, katanya sekalipun aku ya yang mau tinggalin Tuhan, Tuhan tetap ngikut padahal tuh. Tuhan tidak pernah meninggalkan dia, tidak pernah melupakan dia. Dan baru konsep di pikirannya aja kan, bahwa Tuhan bikin malu dia nih. 1 Raja 19 ayat 6 sampai 8 saya bacakan lagi ya, nih ulangan. Saya ngulangin ya. Ketika melihat sekitarnya, maka ada pada sebelah kepalanya ada roti bakar. Sekarang malaikat melayani dia, dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, lalu berbaring pula. Masih lemes. Udah makan masih lemes. Tidur ya tidur.
Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Ya. Ketika dia makan, dia kuat. Sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Apa artinya? Kan kita sudah belajar. Perjalanan kita masih panjang di depan. Kalau perjalanan kita terlalu jauh, artinya apa? Aduh, udah lemes. Saya kemarin, bulan lalu, ya kan ikut trail run. Rasanya kalau masih jauh udah lemes. Naik puncak, turun, naik, turun. Ya, kalau saudara pernah dengar di Bandung ada tebing keraton, nanjak. Tanjakannya disebutnya tanjakan monyet. Tapi orang suka ngejek, monyet di tanjakan gitu. Ya, artinya apa? Tanjakannya begitu curam. Nah, kerasa gitu kalau sudah lelah gitu. Tapi Tuhan beri dia makan. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Saudara ketika dengar makanan Injil, kabar baik, Injil kasih karunia, saudara makan aja, amin aja, terima aja. Saudara dan saya. Kalau nggak, perjalanan kita terlalu jauh. Ada orang-orang udah ngerasa, aduh kenapa nggak mati aja ya? Udah frustrasi hidup ini, udah stres gitu. Makanya temannya Lili juga dari Amerika, wah kesannya gaji Amerika gede-gede, tapi ngomongannya udah banyak persoalan aja gitu. Dan oleh kekuatan makanan itu, jadi oleh kekuatan roti Kristus misalnya gitu ya, roti hidup, air hidup, nafas hidup. Ya, ia berjalan 40 hari 40 malam, nggak makan lagi nih. Lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Luar biasa ya. Jadi terbalik ya. Jadi apa tadi ketika dia imannya lagi gagah-gagahnya, burung yang kasih makan, janda yang kasih makan. Sekarang malaikat sendiri, waktu dia udah lagi down. Jadi saudara, Anda tidak sendiri. Kalau lagi benar-benar rasanya down gitu ya, berharap, menantikan, ada yang menantikan anak, ada yang menantikan terobosan keuangan, ada yang menantikan kesembuhan kapan gitu ya. Sudah, udahlah. Di sini Tuhan sendiri yang melayani dia. Itu kabar baiknya, saudara. Artinya, dalam perjalanan kita bisa aja kita ngalamin, Tuhan udah deh, nyerah deh. Saya nggak tahu lagi deh GCB mau diapain. Dari kemarin Melki nyerah. Ya artinya, Tuhan tetap menyertai. Ya, kita udah dengar ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tidak akan mungkin pernah melupakan kita. Never leave us nor forsake us. Ume gitu ya. Kalau di Ibrani 13 ayat 5, tapi ini quote dari Ulangan 31 ayat 6. Sekali-kali tidak akan meninggalkan kita, tidak akan melupakan kita. Tuhan cuma bilang kuatkan dan teguhkan hatimu. Berarti ada apa? Ada hati yang mau lemah kan? Tuhan bilang kuatkan dan teguhkan hatimu. Kita bilang amin aja Tuhan. Janganlah takut dan gemetar karena mereka. Jangan takut atau gemetar, meleleh tuh hatinya terhadap apa? Terhadap mereka, musuh-musuh. Sebab apa? Nah, Tuhan jelasin. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ibrani 13 ayat 5 bagian B itu mengambil dari sini. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Double negatif ya, tidak akan pernah mungkin, sampai begitu ya. Tidak meninggalkan engkau jadi cukup. Tidak akan pernah mungkin. Dalam bahasa Yunaninya ya, ume, membiarkan, dibiarin aja deh, biarin aja lah. Udah diantepin aja sama Tuhan, nggak mungkin. Ya, berarti tidak mungkin untuk tidak dipelihara. Dipelihara, gimana caranya ya nggak tahu. Kalau kita tahu semua caranya, nanti saudara malah lebih stres. Gimana 5 roti 2 ikan bisa kasih makan 12.000 orang gitu. Gimana air jadi anggur gitu.
Gimana? Ya saudara, kita nggak persoalkan bagaimananya. Kita persoalkan kenapa? Karena Tuhan sudah bayar gitu. Ya, dan tidak akan meninggalkan engkau. Itu udah nggak bisa dipisahkan. Amin. Ya, bukti. 1 Raja-Raja 19. Kita terusin ya, ayat 9 sampai 10 nih. Kemudian si Elia kan udah lari nih. Di sanalah masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Ya, artinya dia udah sampai jalan sampai Gunung Horeb. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apa kerjamu di sini, hai Elia? Nah, sekarang kita perlu imajinasi. Kalau Tuhan bilang ini, Elia udah di gua nih. Apa kerjamu di sini, hai Elia? Berarti apa? Ya berarti Tuhan ada di situ. Ya, Tuhan ada di sana, ada di tempat Elia itu. Melki, apa kerjamu di sini? Ya berarti Tuhan di sini. Amin. Jawabnya. Nah, ini isi hati Elia nih kan. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Ya, Yahweh. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Dia bilang orang Israel tuh jahat tuh, nyembah Baal semua. Hanya aku seorang diri yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Dia keluar dari unek-uneknya. Dia bilang, saya udah tinggal alone, sendirian Tuhan. Cuma dia nggak tahu. Dia kan terbatas. Ya, matanya. Ya, dia pikir dia cuma sendiri. Ya, Tuhan memusuhi dia. Tuhan nggak mau pedulikan dia lagi. Sekarang udah Isabel mau bunuh dia, dia mau mati aja. Ya kalau mau mati aja, kenapa lari dari Isabel? Ya hadapi aja pedangnya Isabel kalau gitu. Tapi kan dia lari juga, mau nyelamatin nyawanya. Makanya ngambek dia sama Tuhan. 11. Udah ya. 10. Ya 18. Saya lompat aja 18. Tapi yang dia nggak tahu, dia nggak sendirian. Tuhan bilang gini, tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal, yang mulutnya tidak mencium dia. Nah, ini kita belajar sesuatu, saudara. Kan pandangan kita terbatas. Terus kalau kita pikir gini, Tuhan buat apa sih saya khotbah gini? Ntar Minggu, ntar Jumat, ntar Minggu, ntar Jumat, tadi rekam, gak ada yang mau denger. Atau ya di rekaman YouTube, ya orang lain bisa ratusan ribu, jutaan gitu. Saya ada hal yang saya nggak tahu. Di ujung bumi mana atau di ujung Indonesia mana, yang orang ditolong gitu. Ya seperti Yakub nih. Ketika Yakub dikasih dalam Yakub, anaknya kan Yusuf udah raja di Mesir, jadi perdana menteri. Ya, saudara-saudaranya datang, dia nggak kenal, disuruh beli makanan, singkat cerita ditahan. Simeon, udah gitu barang habis, suruh pergi lagi. Tapi Yusuf bilang, bawa tuh yang adik kamu yang paling kecil, Benyamin. Poinnya gini, poinnya yang saya mau sampaikan, Yakub itu begitu stresnya, dia udah percaya satu, dia udah kehilangan Yusuf. Tapi kan dia nggak tahu Yusuf itu sekarang jadi raja di Mesir, jadi penguasa, memberi makan. Ya, dan dia nggak tahu yang kedua, Simeon yang ditahan sama Yusuf itu dipelihara dengan makanan raja. Kenapa? Karena dia tahu Yusuf tahu itu saudara dia. Dan dia nggak tahu lagi. Ya ketika Benyamin mau dibawa, Benyamin, yaitu kita ya, generasi Benyamin mendapat 5 kali lipat, mendapat 300 potong pakaian. Berkat yang luar biasa. Karena Yusuf itu ada gambaran Yesus kan. Luar biasa ya. Kita dapat penyingkapan ini. Jadi ketika saudara dan saya sekarang terus mendengar, makanya kita memiliki opini yang baik tentang Tuhan. Itu bukan maksa-maksa, saudara.
Memang Tuhan baik. Amin. Nah, kita baca di Matius 28 ayat 20. Bagian B aja ya. Dan ajarkan, dan ketahuilah. Tahu, ayo sadarilah. Aku, kata Tuhan Yesus, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya saudara, kita tinggal di penghujung akhir zaman. Tuhan sendiri bilang, aku sendiri ya menyertai engkau. Senantiasa ya senantiasa artinya. Continue, berkelanjutan. Tadi ya, ume, never leave you nor forsake you. Tidak akan pernah mungkin meninggalkan kau, tidak akan pernah mungkin melupakan engkau. Makanya kita mesti kenal benar, mengenali Yesus dengan benar gitu. Jangan mengenali Yesus seperti, wah Tuhan mah kalau deket-deket bahaya tuh, udah pegang tongkat, nyari-nyari kesalahan, ngejar dosa kita, memburu dosa kita. Salah dipentung loh, jangan deket-deket Tuhan, jangan deket-deket Tuhan. Agama mengajarkan itu, saudara. Kita hidup dari penebusan. Kita deket-deket Tuhan, kalau perlu bersandar di dadanya gitu. Terus ya bersandar di kemurahan kebaikannya gitu. Yang percaya katakan amin. Ya, jadi kita teruskan. Tuhan itu, ini bukti ya. Tuhan itu menjelaskan juga kepada Elia. Jadi dia itu bukannya apa ya, kenceng-kencengan gitu sama kita. Wah, jangan deket-deket si papa lah, jangan deket-deket si babe. Galak banget. Salah dikit pentung, salah dikit hukum. Ya orang gak mau deket tuh. Kalau deket-deket hanya sombong aja, dia merasa dia baik gitu. Wah, saya mau orang benar. Tuhan mah gak bakal hukum saya. Dia nggak tahu ya, kalau begitu pandangannya. Tuhan melihat semua orang tak berbuat dosa dan tak kehilangan kemuliaan Allah. Tapi kan Tuhan lihat Yesus, itu yang saudara dan saya tahu. Ketika Tuhan lihat Yesus, penebusan, mersisit, tudung pendamaian, darah, dia nggak lihat dosa kita udah. Makanya dia bilang segala dosa dan pelanggaranmu, I remember no more. Aku tidak akan pernah mungkin ingat. Kenapa? Karena ada Yesus. Luar biasa saudara mengerti begini. Ya makanya kita benar-benar bukannya lip service, menjalani hidup berserah, hidup yang benar-benar luar biasa, bebas stres, bebas khawatir, bebas gelisah. 11 ya, 1 Raja 19 nih, terusin Elia. Lalu firman-Nya, keluarlah, kata Tuhan, yang berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, katanya Tuhan lewat ya, angin besar dan kuat membelah gunung-gunung dan memecah bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Jadi Tuhan ada nggak dalam angin badai? Nggak ada. Ya kita mungkin berharap kalau Tuhan ada di tengah-tengah kita, wah, mestinya spektakuler nih. Mesti hal-halnya mesti buar gitu ya kan. Seperti Gunung Sinai gitu, api menyambar, wah badai. Gak ada Tuhan dalam angin itu. Ya saudara di perjalanan, saudara sedang jalan-jalan di taman, sedang masak, di tempat tidur, di kamar mandi, di mana ada Tuhan. Nanti kita terusin ya. Sudah angin itu datang gempa. Wah, gempa. Gunung-gunung goyang semua. Tapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Ini kita belajar, saudara. Ya Tuhan, kadang-kadang, ada Tuhan, getar-getar semuanya harus spektakuler. Ya bukan berarti nggak boleh juga, tapi nggak begitu cara berpikirnya gitu. Sudah gempa itu tadi apa? Datang api sekarang. Udah ada angin badai, ada gempa, ada api. Wah, nyala gitu. Tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Angin sejuk. Inilah kasih karunia. Inilah pelayanan kasih karunia. Makanya kok dengernya rest lagi.
Rest lagi, tenang. Jangan gelisah, rest, tenang. Ya, langsung menyentuh hati kita. Ya, Yesus itu suara angin sepoi-sepoi. Makanya ketika Tuhan bilang, ayo sini cari wajahku, kita datang. Mazmur 27 ayat 8 tuh ya. Hatiku mengikuti firman-Mu. Jadi itu yang menyentuh hati, saudara. Bukan hal-hal fisik gitu. Hati kita damai, sejahtera, aman. Ya tapi Pak, saya belum mengalami breakthrough nih. Saya gagal lagi rasanya gitu ya. Mungkin kayak rasanya Elia ya. Udah menang tapi gagal rasanya. Enggak, saudara, setiap hari. Makanya rahmat Tuhan baru setiap pagi. Ya betul tadi doanya Pak Budi. Ya itu artinya sepanjang hari ini tersedia kasih karunia Tuhan yang cukup gitu. Cukup tuh artinya bukannya cukup pas-pasan, bukan lagi. Super abound. Hyper peresio tuh. Ya, kasih karunia itu udah berlimpah, udah ada. Kita tinggal masuk aja di situ. Carilah wajahku. Artinya apa? Kita udah belajar juga. Wajah Tuhan bukan tadi kakek-kakek tua, asem, marah-marah melulu, gampang tersinggung, salah getok. Kalau gitu carilah wajahku, bung, Tuhan nggak mau. Ya tapi kan Raja Daud bilang, maka wajahmu kau cari. Aku menyinari engkau dengan wajahku, kata Tuhan. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Artinya apa? Kasih karunia, saudara. Kemurahan, kebaikan. Wajahnya itu membawa damai, sejahtera. Ya, kita bisa bicara cari wajah Tuhan seperti seorang sahabat. Ini Pastor Pin sampaikan ya, saya mau baca aja nih. Ya, seperti diungkapkan oleh kidung ini, ya, ini kidung nyanyian nyanyian rohani. Kalau dulu di GKI ada buku rohani ya. Adakah beban hidupmu, katanya. Adakah beban hidupmu? Sampaikanlah kepada Tuhanmu. Gundah dan gelisahkah hatimu? Sampaikanlah, jangan jemu. Seperti seorang sahabat. Sampaikanlah kepada Tuhanmu. Dialah sahabat yang benar. Tiada yang sebanding dengan Yesus. Sampaikanlah, jangan gentar. Jangan takut maksudnya. Adakah air mata tidak tertahan? Ya, artinya nih bahasa puisi ya. Nangis gitu. Sampaikanlah kepada Tuhanmu. Adakah dosamu terus kau simpan? Sampaikanlah, jangan jemu. Artinya apa? Kalaupun itu siklus kekalahan, sampaikan, katanya. Adakah cemas melanda kalbu? Pikiran ya. Sampaikanlah kepada Tuhanmu. Bimbangkah kau kan hari depanmu? Sampaikanlah, jangan jemu. Masa depan, gak usah jemu. Risaukah kau akan kematian? Sampaikanlah kepada Tuhanmu. Nah, ini apalagi ya? Tuhan sudah menebus kita dari takutnya akan kematian, takut akan maut. Nggak ada urusan ya. Karena Kristus, banyakkah keluhan? Sampaikanlah, jangan jemu. Dengan bercerita saja kepada Yesus, Anda akan menyadari Dia benar-benar sahabat Anda. Sungguh Dia sahabat yang luar biasa. Bercakap-cakap dengan Dia sama seperti menikmati secangkir kopi bersama seorang sahabat baik. Waktu berlalu tanpa terasa saat Anda mencurahkan isi hati kepadanya. Saya senang berjalan santai di sore hari sambil bercakap-cakap dengan Dia, menumpahkan semua kerisauan yang ada di dalam hati saya. Sementara saya berbicara dengannya, tanpa saya sadari ada kekuatan yang mengalir, power dari Tuhan yang mengalir, pemeliharaannya yang mengalir lewat pipa emasnya, golden pipe ya, mengalir cairan emas. Tampak jauh lebih nyata dibandingkan semua tantangan yang sedang saya hadapi. Ketika saya menceritakan beban yang sedang saya tanggung, beban-beban itu terangkat dari bahu saya, dan saya diingatkan serta disegarkan kembali karena memiliki Bapa surgawi yang mengasihi saya. Kalau burung-burung di udara dan bunga bakung di padang saja Dia pelihara,
betapa lebih lagi Ia memelihara saya. Amin, saudara. Luar biasa ya. Dia sahabat kita, Dia ingin memberi kita kelegaan. Ya, kita baca lagi Matius 11 ayat 28. Yang kita sering baca juga ya. Marilah, katanya, diundang. Sama-sama katakan undangan. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan beban berat. Yang letih lesu beban berat akibat apa? Akibat religion, agama, tuntutan. Aku akan memberikan, Yesus akan memberikan apa? Rest kepadamu. Real rest. Rest yang sejati. Kelegaan. Amin. Ya, jadi dalam keadaan apapun kita bisa cerita kepada sahabat kita, Yesus sahabat kita. Dan Dia memberikan kepada kita apa? Power itu mengalir. Rest. Amin. Ya, ayat terakhir, Amsal 18 ayat 21. Ya. Jadi kita bisa, nah, di sini disebutkan hidup dan mati dikuasai sama lidah. Siapa yang suka 24 ya. Adakah teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Inilah Yesus. Sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Ya, bagian terakhir saya bacakan aja penutup ya. Setibanya Anda di penghujung buku ini, saya berdoa kiranya Anda menjumpai Yesus dengan cara mendalam dan intim. Saya menyatakan hari ini Anda akan mengalami tahun kemenangan Anda. Amin. 2022 ya. Bahkan saat ini juga saya percaya ada urapan yang melepaskan manusia kita dari depresi, patah semangat, mengasihani diri sendiri, marah, amarah, dan sakit hati. Elia mendengar bunyi derau hujan, ya. Dia mendengar derau bunyi hujan, ya. Artinya hujan turun dari kekeringan yang lama itu. Saya mendengar bunyi pintu-pintu penjara terbuka lebar. Saya melihat orang-orang dibebaskan dari tahun-tahun penuh depresi. Bebas dari patah semangat, bebas dari amarah, bebas dari stres, bebas dari hidup yang mengasihani diri sendiri, dari kehidupan yang penuh sakit hati terhadap orang-orang sekitar. Bebas. Di dalam nama Yesus yang penuh kuasa, saya memerintahkan roh depresi, patah semangat untuk pergi dan melepaskan Anda. Ya, semua lepas dari semua roh depresi dan patah semangat. Ketahuilah bahwa Anda dikasihi. Ketahuilah bahwa sekalipun masalah ada akibat perbuatan Anda sendiri, bahkan ya, dia tidak akan meninggalkan dan melupakan Anda. Amin. Bahkan seandainya Anda sengaja memilih menuju lembah kematian, ya, bayang-bayang maut, seperti Mazmur 23 ya, Ia akan menyertai Anda dan tidak akan meninggalkan Anda. Ia selalu beserta Anda. Ya, baca aja ya Mazmur 23 ayat 4. Ya, sekalipun kita berjalan di lembah bayang-bayang maut, ya, sekalipun Anda patah semangat, ceritakan kepadanya. Setiap kali Anda terpuruk, ceritakan kepadanya. Dia adalah sahabat yang luar biasa, lebih karib daripada seorang saudara. Tadi kita udah baca. Dan saat Anda belajar untuk menyerahkan kerisauan hati Anda kepadanya setiap hari, kiranya Anda mulai menjalani hidup yang berserah, ya, menjalani hidup berserah, let go, bebas dari stres, kekhawatiran, dan kegelisahan. Ya, stres di tubuh, khawatir di pikiran, gelisah di hati. Bebas. Amin. Ya, saya nggak panjang lebarkan. Saya bersyukur kita sudah menyelesaikan buku ini. Luar biasa, ya. Dan saudara yang mendengar di rekaman YouTube, bukan kebetulan saudara berjumpa dengan rekaman ini, dan saudara berkata, saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saya dapat ikuti saya berdoa untuk terima Yesus. Ya, katakan, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati buat saya, dibangkitkan oleh pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa,
dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Engkau. Surga adalah rumah saya, dan saya adalah anak yang paling Tuhan kasihi. Terima kasih Tuhan, saya menjalani hidup berserah, bebas dari stres, khawatir, dan gelisah. Dan saya menjalani hidup yang Tuhan sertai selama-lamanya, tidak pernah ditinggalkan, tidak pernah dilupakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.